Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami akan bersama membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu sudah mengetahui banyak cerita tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Kita sudah tahu banyak tentang bagaimana salah satu dari 12 murid Yesus mengkhianati dia. Bahwa pada bacaan kita pada malam hari ini, kita kembali diingatkan tentang cerita awal mula bagaimana seorang Yudas, seorang dari 12 muridnya itu mengkhianati gurunya, mengkhianati Yesus, bahwa ia dibayar 30 uang perak oleh imam-imam kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran tentang Yudas ini sebenarnya adalah gambaran dari kehidupan manusia, bahwa satu ketika bahwa ada orang-orang di luar sana yang tidak bisa kita tutup mata, bahwa ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan untuk uang, untuk harta, untuk popularitas, untuk berbagai hal yang mereka rasa itu bisa mereka miliki dengan mengkhianati Yesus, dengan meninggalkan Yesus, dengan menyerahkan Yesus, dengan melakukan berbagai cara. Ini adalah salah satu gambaran bahwa kehidupan manusia tidak melulu tentang kebaikan semata. Kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan. Dan ini salah satu gambaran tentang bagaimana manusia mengkhianati Tuhan. Manusia mengkhianati orang yang sudah menuntun perjalanan kehidupannya. Yudas sudah sedemikian banyak mengikuti Yesus, perjalanan kehidupan Yesus, pengajaran Yesus. Dia sudah tahu banyak tentang apa yang Yesus lakukan, mujizat yang Yesus lakukan. Tapi dia tetap mengkhianati Yesus. Sama dengan orang-orang di luar sana yang mereka tahu apa yang Tuhan inginkan. Mereka sudah belajar. Mereka sudah mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi mereka tetap mengkhianati Yesus. Mereka tetap menginginkan sesuatu yang lebih banyak lagi ketimbang mempertahankan iman mereka, mempertahankan guru mereka, mempertahankan orang yang sudah sedemikian rupa mengajarkan mereka. Kalau saya pinjam sebuah istilah, kacang lupa kulit. Sudah sedemikian dipanggil, sudah sedemikian rupa
rupa dirawat, sudah sedemikian rupa dididik, tapi kita lupa orang yang mendidik kita, orang yang mengajarkan kita, orang yang memberikan mujizat, orang yang menyelamatkan kita. Gambaran ini bukan gambaran yang baru atau gambaran yang hanya terjadi pada saat itu. Oh, kita terus menyalahkan Yudas bahwa dia adalah seorang yang pengkhianat. Tapi kita lupa bahwa kehidupan saat ini banyak juga orang-orang yang mengkhianati. Mengkhianati sesama, mengkhianati sebuah pernikahan, mengkhianati sebuah keluarganya, mengkhianati rekannya, mengkhianati orang-orang di sekitarnya. Inilah gambaran-gambaran Yudas-Yudas saat ini. Bahwa ketika kita sudah diberikan yang terbaik, kalau kita membalasnya dengan sebuah pengkhianatan, menyakitkan, tentu saja. Tapi dari sebuah pengkhianatan, kita juga mau belajar bahwa kita, ketika kita tahu rasanya dikhianati, itu sakit, itu mendukakan, maka kita mau belajar bahwa jangan hidup demikian. Jangan lakukan hal yang sama ketika kita sudah tahu rasa sakit itu benar-benar menghancurkan kehidupan kita. Saya nggak setuju dengan sebuah pepatah, oh kalau saya dikhianati saya harus membalas hal tersebut. Kita sudah tahu betapa sakitnya dikhianati, lalu bagaimana kemudian kita mau balik mengkhianati orang tersebut. Tentu itu sebuah hal yang saya rasa saya nggak bisa melakukan hal tersebut. Dan kiranya perasaan saya ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian rasakan. Bahwa pada saat ini kita bersama merenungkan akan pengkhianatan Yudas kepada Yesus. Bahwa dia rela menyerahkan gurunya, orang yang sudah membimbingnya, ketika dia diberikan sebuah upah. Dan ketika kita saat ini merenungkan ini, mari bersama ingat bahwa luka dari pengkhianatan begitu sakit. Oleh sebab itu, jangan pernah mengkhianati. Mengkhianati sesama, mengkhianati pasangan kita, mengkhianati siapapun. Karena kita tahu rasanya dikhianati. Karena kita belajar dari apa yang dilakukan Yudas. Bahwa kita saja yang membaca, kita merasa bahwa bagaimana orang ini bisa mengkhianati sedemikian rupa. Ada rasa sakit yang sama. Maka jangan kita kemudian merendahkan diri kita dengan melakukan pengkhianatan tersebut. Teruslah berlaku setia. Jangan membalas sebuah hal yang sudah kita tahu rasa sakitnya. Tapi balaslah setiap pengkhianatan, setiap duka yang kita rasakan dengan cinta kasih. Sulit rasanya, tapi itulah yang hendaknya kita lakukan. Karena kita diajarkan untuk senantiasa mengasihi. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, terus lakukan firman Tuhan, belajar untuk setia. Dan ketika kita tahu rasanya dikhianati, kita membuang jauh-jauh perasaan, pikiran, hati untuk berkhianat. Baik kepada sesama maupun kepada Allah. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan selamat mengintrospeksi diri kita kembali di minggu Prapaskah ini. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa hadir dan melingkupi kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami Tuhan, agar kelak
kami bangun di esok hari, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh kembali beraktivitas, melanjutkan kehidupan kami. Dan kiranya kami tidak melupakan firman-Mu untuk terus berlaku setia. Karena kami tahu rasanya dikhianati itu tidak enak, rasanya dikhianati itu sakit. Dan kami mau terus hidup dengan setia, baik kepada sesama kami, begitu juga dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini doa, ini syukur kami panjatkan kepadamu. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang rela mati bagi setiap kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.